Udah langsung ketua kelasnya. Coba Ira maju ya, pemimpin doa teman-temannya. Monggo silakan. Siap Ibu. Oke. Teman-teman, semoga marilah kita berdoa semoga hasil pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan berkah. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu daftar hadir atau kehadiran kalian semua di sini ya. Amin ada di sini, Amin? Amin ada nggak? Masuk? Hadir Bu Guru. Masuk. Hadir Bu Guru, hadir. Fitri, bagaimana Fitri? Hadir, Bu. Ada. Asnia ada, Asnia? Loh, Ada, Bu. hari ini ya? Oh, itu ada. Hadir, Hadir. Bu. Ira ada ya tadi. Zakir ada. Ada di sini? Hadir Bu, hadir. Oke, alhamdulillah. Rahmawati, Rahmawati bagaimana? Masuk. Oh, Hadir Ibu, ada. Ramli, Ramli bagaimana? Masuk, Ramli. Ada? Hadir Bu, hadir. Oke, siap. Oke, sepertinya hari ini semua ada hadir semua ya. Jadi kita setelah pada masuk semua, alhamdulillah nihil sehat-sehat ya. Oke, nah kalau itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran ya hari ini ya. Nah, ingat nggak kalian di sini itu apa namanya minggu kemarin ya kalian sudah pernah saya putarkan tentang video tentang pasar. Nah, untuk mengingatkan lagi itu linknya Ibu share ini ya di grup, bisa dibuka link YouTube-nya, video YouTube-nya ya, buka di situ. Nah, kemarin ini video yang kalian tonton ya, video tentang pasar. Nah, masih ada yang ingat nggak tentang video ini kira-kira? Masih ingat nggak? Masih ingat kira-kira? Sudah lupa Bu. Sudah lupa. Oke, di video ini ya kemarin itu kita putarkan tentang ada macam-macam pasar di situ ya. Terus habis itu pasar itu apa sih? Nah, pasar itu kegiatannya isinya apa ya di pasar itu ya. Terus habis itu kira-kira macam pasar itu apa ya? Nah, kemarin di video itu yang kita putar itu ya. Kalau misalnya ini selain di video juga Ibu sudah share kemarin itu saya putarkan juga tentang PPT. Nah, coba PPT-nya bisa dibuka. Ini PPT-nya ya Bu ya, Ibu Bapak. PPT-nya saya taruh di sini gambarnya, bisa dibuka di grup ya PPT. Nah, nah ini tentang permintaan dan penawaran. Itu salah satu kegiatan utama yang ada di pasar, yaitu di situ ada permintaan, yaitu dari aktivitas konsumen ya, konsumen kalau beli barang, nah itu yang kita sebut sebagai permintaan. Nah, penawaran itu apa? Penawaran itu dari perilaku produsen atau penjualnya. Ya, jadi penjual di sini kemarin kalau kita lihat kegiatan di pasar berdasarkan video itu adalah menawarkan barang. Ya, di sini. Nah, selain itu ada yang masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Selain di pasar itu ada kegiatan permintaan dan penawaran. Terus kemudian tadi Ibu sudah bilang tentang macam-macam pasar. Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam pasar? Ayo, siapa yang mau menyebutkan di sini pembelajaran yang lalu? Macam-macam pasar ada pasar apa saja ya? Coba, ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Pasar monopoli. Oke, pasar monopoli bagus sekali. Ada lagi yang Pasar oligopoli. pasar oligopoli. Ada lagi, satu lagi. Siapa yang mau sebutkan? Ada monopoli. Berarti kalau mono itu satu. Setelah satu apa biasanya? Dua ya. Duo. Poli, betul. Kemudian ada oligopoli ya. Itu tentang kita bicara macam-macam pasar. Terus tadi Ibu sudah jelaskan di pasar itu ada kegiatan permintaan dan penawaran. Masih ingat nggak kira-kira di sini apa sih permintaan itu? Kira-kira permintaan itu apa ya?
Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Saya Bu, Apa kira-kira? Oke, silakan Ramli. permintaan adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen pada waktu tertentu. Oke, di sini permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada waktu tertentu. Benar. Kalau penawaran, ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Masih ingat yang kemarin penawaran itu apa kira-kira? Penawaran? Ada yang mau kira-kira mau menjawab penawaran? Siapa yang masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan kembali lagi. Loh, ya sepertinya penawaran ini. adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu tertentu Oke, atau periode bagus sekali ya. tertentu. Oh iya, bagus sekali. Berarti Ramli ini perlu dapat bintang nih ya. Ingat semua pelajaran loh, yang kemarin-kemarin ya. Mudah-mudahan yang lain-lain nanti juga gitu ya, dipelajari lagi ya materinya ya. Nah, tadi sudah kita singgung tentang permintaan dan penawaran. Nah, materi yang berikutnya apa? Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang apa sih hubungannya antara harga, permintaan, dan penawaran. Wah, ini ya, ini pasti jadi bahan pertanyaan dari kalian ya. Jadi pertanyaan mendasar sebelum kita mulai pembelajaran hari ini itu adalah bagaimana hubungan antara harga yang ditawarkan sama produsen atau penjual atau harga yang ada di pasaran kaitannya dengan jumlah permintaan di pasar gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kalian harus belajar materi ini? Apa manfaatnya kalian di sini? Kok harus tahu hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran? Nah, begini, kalau kita bicara tentang masalah ekonomi ya, ekonomi ini adalah suatu apa ya, kegiatan yang demikian ilmu yang demikian dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini manusia sudah pasti membutuhkan barang. Ada kalanya ketika kita itu membutuhkan barang itu harus dibeli ya. Nah, jadi permintaan. Terus ada juga orang yang di sini akan menawarkan barangnya untuk dibeli orang lain. Nah, menawarkan di sini berarti kita juga harus paham juga tentang penawaran. Nah, ada kalanya di dalam permintaan dan penawaran itu ada kaitannya dengan harga, ya, harga. Contohnya begini, kalau kalian lihat di pasar ya, kalau kalian lihat di pasar itu pada saat harga barang-barang lagi naik, nah kira-kira bagaimana jumlah orang yang beli barang itu? Nah, terus kemudian pada saat harga barang itu turun, murah, kira-kira bagaimana orang yang mau beli barang ini? Banyak atau sedikit? Nah, seperti itu. Itu kalian perlu pelajari supaya kalian di sini tahu fenomena yang terjadi di masyarakat yang ada kaitannya dengan harga dan permintaan. Nah, dengan mempelajari materi ini juga kalian bisa paham kenapa kalau misalkan ada suatu peristiwa-peristiwa khusus. Nah, yang kemarin itu barusan aja terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, ada kelangkaan. Kelangkaan berarti ada kaitannya nanti dengan harga. Kenapa kok pada saat harga langka, di sini maaf pada saat barang itu langka, kenapa kok harganya biasanya di pasaran naik? Nah, terus kemudian ada juga peristiwa-peristiwa hari besar, misalkan pada saat ada hari raya. Nah, kenapa ya hari raya kok biasanya harga-harga kebutuhan pokok kok pada naik? Oh ya, semua orang soalnya lagi butuh beli barang itu ya, lagi butuh barang itu sehingga kalau misalnya banyak yang beli, nah ini produsen membaca peluang ini ya, kalau mumpung ada orang yang banyak yang butuh beli barang saya, wah ini saatnya saya naikkan harganya supaya apa, nanti saya bisa dapat keuntungan banyak. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu loh yang nantinya bisa kalian pahami kalau kalian belajar tentang materi ini gitu ya.
Jadi Ibu berharap nanti kalau kalian sudah paham ya tentang materi ini dengan baik, kalian bisa nantinya menjelaskan hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran. Terus kemudian tentang hukum permintaan dan penawaran itu sendiri. Gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang kalau kemarin ya Ibu sudah memberikan kalian tentang sebuah proyek, yaitu proyek di sini kalian harus mengamati kegiatan pasar yang ada di dekat rumah kalian ya. Proyeknya sudah Ibu bicarakan pertemuan kemarin ya. Ini karena kita sudah pertemuan kedua, kita mereview dulu apa isi kira-kira langkah-langkah proyek yang harus kalian lakukan ya. Pertama, kalian saya minta untuk mengunjungi pasar yang ada di dekat rumah ya. Terus kemudian kalian juga harus melakukan wawancara nantinya dengan para pedagang tentang harga barang-barang yang ditawarkan, terus kemudian bagaimana permintaannya, terus kalian harus rekam hasil kunjungan dan wawancara itu. Nah, bagaimana? Apakah sudah dilakukan proyeknya minggu kemarin itu? Sudah dilakukan nggak sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu beritahukan tadi? Sudah dikerjakan belum? Sudah datang ke pasar, sudah lihat pasarnya, sudah wawancara sama pedagang? Sudah. Oh, pinter ya, rajin-rajin memang ya kelas ini. Proyeknya sudah dilakukan. Nah, berarti nanti ya saya akan meminta kalian mau presentasikan apa yang kalian lihat di pasar kemarin ya. Nah, sebelum dipresentasikan, ayo silahkan kalian duduk berkelompok. Kemarin sudah Ibu bentuk kelompok ya di pertemuan pertama kemarin untuk proyek pasar ini. Bagaimana kelompoknya? Kelompoknya adalah berdasarkan nomor urut absen ya. Kelompok 1 nanti yang nomor urut 1 sampai 5. Yuk silakan sekarang Ibu beri waktu duduk berkelompok. Nah, kemudian yang kelompok kedua dari nomor absen 6 sampai 10 silakan duduk berkelompok ya. Kemudian kelompok 3 dari absen 7 sampai 15 dan seterusnya ya. Semua sudah ingat ya kelompoknya masing-masing, kelompok yang kalian ajak bersama ketika proyek pengamatan pasar kemarin. Yo, silakan Ibu beri waktu 5 menit dulu untuk duduk berpindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ya, nanti tugas kalian hari ini kan tadi Ibu sudah minta untuk didokumentasikan ya kunjungan di pasar kemarin itu. Nanti kalian akan tayangkan videonya. Boleh video, boleh berupa gambar foto-fotonya ketika kalian melakukan kunjungan pasar kemarin ya. Tapi jangan lupa PPT-nya ya. PPT-nya itu nanti berisi apa? PPT-nya itu berisi amatan kalian selama di pasar. Kira-kira harga bahan pokok yang kalian amati di pasar itu apa saja jenis barang kebutuhan pokoknya, ya. Terus kemudian bagaimana harganya. Nah, terus bagaimana dengan harga itu? Jumlah permintaannya berdasarkan wawancara dari pedagang di pasar, ya. Nanti ini yang kalian lakukan sebelum nantinya itu memutarkan video ya. Kalian di sini harus isi dulu lembar kerja ya, lembar kerja hasil diskusi kelompok. Nah, itu sudah Ibu bagikan ya. Nah, di sini akan ditulis identitas nama kelompok. Oh ya, nama kelompok ini ditulis namanya kelompok. Kemarin Ibu sudah tentukan ya, kelompok-kelompok ini Ibu bagi ya dengan dikasihin nama sesuai dengan pasar yang diteliti. Nah, yang kemarin habis datang ke pasar Pucang, nah, tulis saja nama kelompoknya pasar Pucang gitu ya. Nah, nanti ketua kelompoknya ditulis di situ nama ketua ya. Kemudian anggotanya jangan lupa diisi ya, anggotanya ditulis semua ya. Jangan lupa beserta nomor absen. Kemudian kelasnya. Sekarang ini kelas 10 apa? Ditulis di situ ya. 10-7 begitu ya. Oke. Nah, sudah. Nanti Ibu kasih waktu dulu untuk mendiskusikan
kalian untuk mengisi lembar kerja ini hasil diskusi kelompok tentang bagaimana amatan kalian di pasar. Diisi di sini ya, ditulis di sini ya, ditulis di hasil diskusinya, dituliskan di sini apa saja yang kalian amati atau hasil pengamatan kalian di pasar. Ya, mulai dari jumlah permintaannya, penawarannya, harganya, serta harga-harga kebutuhan pokok yang kalian amati di sini ya. Jadi nanti ketika Ibu panggil kelompoknya, silakan kalian sudah siap putarkan videonya, ya, tampilkan PPT-nya. Nah, juga nanti lembar kerja ini dikumpulkan untuk supaya bisa Ibu nilai. Begitu ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan? Sudah selesai ya mengerjakan? Nah, baik. Kalau sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, kita mulai dulu dari penampilan kelompok yang pertama, yaitu kelompok pasar pucang. Ayo silakan, kalian yang dari kelompok pasar pucang maju ke depan, ya. Disilakan, disiapkan, ya, video yang akan diputar, PPT-nya, terus kemudian lembar kerjanya dikumpulkan ya, lembar kerjanya dikumpulkan, ya. Nah, jangan lupa ketika ada teman-teman kalian yang sudah maju ke depan, kelompok yang lain harus jawab ya. Silakan boleh bertanya, boleh memberi komentar, atau boleh juga menyanggah ya. Jadi penilaian diskusi hari ini ya, selain dari penampilan video atau PPT yang ditampilkan kelompok-kelompok yang maju ya, juga Ibu nilai keaktifan kalian dalam bertanya jawab ya, bertanya jawab. Nah, kemudian bahasa yang digunakan ya, bahasa yang digunakan bagaimana. Nah, itu yang akan Ibu nilai. Untuk presenternya, Ibu nanti juga akan nilai kepercayaan diri kalian ya, ketika maju di depan, bagaimana penampilan kalian di dalam menyampaikan presentasinya ya, tuntutan materinya ya, kelancarannya ya, dan sebagainya itu sudah ada di form penilaian ya, bisa dilihat nanti. Oke, jangan lupa setelah nanti presentasi ya, tanya jawab, dan yang presenternya jangan lupa untuk memberikan jawaban dari teman-teman yang menanyakan hasil presentasi tadi. Oke, ini saya lewati karena ini nanti adalah penampilan presentasi setiap kelompok. Penampilan presentasi masing-masing ada 5 kelompok di situ. Jadi mereka nanti yang maju itu yang mempresentasikan hasil kinerjanya. Di situ anak-anak akan menampilkan video dan juga PPT. Setelah itu terjadi tanya jawab juga dengan kelompok lain yang sedang tidak maju. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah presentasi ya, baik. Nah, sekarang di sini ya, kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya, di lembar kerja yang tadi sudah kalian kerjakan tadi ya. Nah, di sini ada yang merasa kesulitan enggak untuk merumuskan kira-kira apa sih hukum permintaan itu, atau apa sih kira-kira kaitannya antara harga, permintaan, dan penawaran berdasarkan amatan kalian di lapangan? Ada kesulitan nggak ketika kalian tadi mengisi LKPD? Ada kesulitan nggak? Bisa nggak semuanya tadi mengerjakan LKPD-nya dari hasil pasar yang diamati masing-masing kelompok? Sudah? Ada kesulitan? Nggak ada kesulitan di sini? Bisa semua? Oh, kalau bisa semua, coba kira-kira kalian bisa nggak mengerjakan kuis ini? Nah, Ibu punya kuis juga ya tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan juga harga. Silakan kalian buka kuisisnya ya. Itu link kuisnya sudah saya berikan ya di situ ya. Link kuisisnya silakan dibuka ya. Nanti akan Ibu tuliskan di papan ya. Bisa kalian masukkan kode untuk mulai mengerjakan kuisis ya. Silakan
kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Bisa? Kira-kira 10 menit ya? Bisa ya? Untuk mengerjakan soal-soal di kuisis. Bisa. Oke, ya silakan kalau gitu. Mulai dikerjakan. Nanti kalau sudah kuisisnya sudah selesai, jangan lupa disubmit ya, supaya nanti kalian bisa nanti langsung keluar nilainya. Wah, ini ya, ini yang ditunggu. Silakan, coba Ibu kasih waktu dulu. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan kuisisnya? Sudah. Oh, Saya urutan ketiga, Bu, kalah, Bu. Oh, nggak apa-apa. Bagus ya. Di sini kalian jawabannya semua sudah bagus-bagus ya. Wah, saya terakhir sendiri. Oh ya, nggak apa-apa. Tetap semangat-semangat untuk belajar ya. Ini kalian sudah pinter-pinter, sudah bagus-bagus. Itu sudah Ibu kasih bintang itu ya. Di kuisisnya juga sudah muncul gambar bintangnya, gambar pialanya. Pinter-pinter sekali tadi penampilan penampilan presentasinya juga bagus-bagus ya untuk kelas ini, aktif sekali tanya jawabnya juga. Nah, kalau gitu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu apa-apa materi yang sudah kita pelajari di dalam 2 pertemuan terakhir ini. Nah, dari kalian kemarin sudah belajar teori ya, teori tentang pasar ya. Di pasar tadi ada kegiatan permintaan, ada kegiatan penawaran, terus kalian terjun langsung pula ya, sudah mengamati di pasar, sudah wawancara dengan pedagangnya ya, ada hubungan ternyata antara harga-harga barang yang dijual di pasar itu sama jumlah permintaan ya toh. Kemarin setelah wawancara dengan pedagang, terus kemudian juga kalian presentasikan, tadi sudah dipresentasikan juga, kalian juga dengan sudah mendiskusikan dengan kelompoknya ya, dengan mengisi lembar kerja LKPD-nya tadi ya, sudah. Nah, berarti kalau gitu kita bisa simpulkan dong ya, kira-kira pembelajaran hari ini, ayo dimulai dulu dari kira-kira apa ya antara harga dengan permintaan dulu. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab, memberikan kesimpulan, kira-kira ada nggak hubungannya antara harga barang dengan permintaan? Siapa mau kasih kesimpulan di sini? Atau Ibu tunjuk ya? Saya, Bu. Oh iya Ira, wah ini aktif sekali ya dia di kelas ya. Bintang ini ya, dapat tambahan bintang ini betul ya. Ayo, Ira Kalau apa yang mau disimpulkan? harganya Satu. semakin mahal, yang meminta barang tersebut sedikit. Kalau barangnya murah, yang beli banyak. Ya, bagaimana? Kira-kira setuju? Setuju nggak kalian semua? Kemarin waktu ngamati di pasar gimana? Waktu harga barang-barang yang naik, sekarang yang lagi naik itu apa ya? Lombok ya? Cabai ya? Cabai lagi naik. Kira-kira? Cabenya mahal, ibu saya nggak buat, Nggak bisa. Nggak bisa ngulek Lombok ya. Betul ya? Betul ya ternyata. Bakso nggak pedas, Bu, sekarang. Nggak pedas. Mahal. Itu. Gitu. Ya, betul. Iya. Jadi nggak puas makan bakso, Bu. Siapa yang suka penyetan di sini? Siapa yang suka sambelan? Siapa lagi yang suka sambelan? Nah, ini juga merana sekali ya waktu Iya. naik. Pacar saya merana, Bu. Sambal. Iya kan? Harga. Jadi memang betul ya, kesimpulan pertama sesuai dengan amatan kalian di lapangan, betul. Ketika harga barang itu naik, kira-kira jumlah orang yang mau beli barang itu jadi sedikit. Ya, pada saat harganya turun ya, banyak orang beramai-ramai kepingin beli harga itu. Makanya nggak heran kenapa kalau ketika harga barang itu di pasar lah, atau kalau kalian lagi pergi ke toko ya, misalnya lihat ada judulnya di situ diskon.
sale. Wah, itu kenapa bisa diserbu pembeli? Iya, karena ketika harga barang murah, maka banyak sekali orang yang mau beli barang. Gitu ya. Nah, kemudian tentang harga dan penawaran. Sekarang siapa mau menyimpulkan? Ayo. Terima kasih ya. Siapa mau menyimpulkan tentang harga dan penawaran? Saya, Bu. Oke, ya Teguh ya. Tadi setelah kepedesan tadi ternyata bisa menyimpulkan. Bisa, Bu. Jadi efek makan lombok itu ternyata bagus juga ya. Iya, itu Jadi biar lanjut. otak kenceng, Bu, itu. Oke, ayo apa kesimpulannya antara harga dengan penawaran? Eh, kalau harganya mahal, Bu, Mahal? itu yang punya produk gencar menawarkan barangnya, Bu. Oh ya, terus Ya. itu kok harga mahal? Ya, Mm-mm. lalu sebaliknya, Bu. Ya, Kalau harganya murah, ya tergantung yang punya produk mau nah, digencarkan apa enggak. Gitu. nah betul, betul sekali. Nah, ini logikanya begini anak-anak. Kalau pada saat kita ini ya antara permintaan dan penawaran, maksudnya antara pembeli dan penjual, itu mereka tuh punya beda kepentingan, ya. Kalau dari pembeli, orang yang mau beli itu kecenderungannya mereka tuh suka beli barang-barang yang harganya murah, ya toh. Kita sendiri kalau misalnya harga barang murah suka ya beli ya, apalagi kalau jenis barangnya sama, ngapain harus beli dengan harga mahal, ya kan? Nah, sehingga kalau di situ hukum permintaan tadi sudah disebutkan sama Ira, karena orang yang mau beli itu cenderungannya suka dengan barang murah, tidak heran ketika harganya turun, banyak orang mau beli. Tapi pada saat harganya mahal, tidak banyak orang mau beli. Tapi sebaliknya kalau kita bicara dari sisi penjual yang menawarkan barang. Kenapa? Karena dari penjual itu punya kepentingan, yaitu apa? Dia membutuhkan laba yang tinggi. Ya, laba yang tinggi. Ketika pada saat harga, misalnya ya, dia ini adalah penjual minyak goreng. Nah, terus kemudian harga di pasaran minyak goreng lagi mahal, lagi tinggi. Nah ini kalau seandainya saya jadi pedagang minyak goreng, wah ini saatnya saya jual sebanyak-banyaknya. Kenapa? Soalnya ini saatnya saya bisa dapat laba tinggi. Nah, begitu. Tetapi kalau misalnya pada saat harga turun, tadi disebutkan sama Teguh tadi ya, itu tergantung dari penjualnya. Memang ya, ketika harga barang itu jatuh di pasaran, biasanya ada ini pedagang yang menahan barangnya, tidak dijual dulu di pasar. Kenapa? Kalau harganya lagi jatuh, nanti laba yang dia dapat kecil, sedikit. Makanya tidak heran ketika harga barang, biasanya nih ya, kalau yang produsen yang katakanlah kurang jujur. Ya, di sini kenapa kok seringkali ketika harga barang itu jatuh, terus kemudian mendadak barangnya ditimbun supaya langka di pasaran. Ya itu kaitannya seperti itu. Iya, jadi kalau barangnya itu harganya lagi jatuh, ya dia males mau melepas harga barang. Nanti harga barangnya dihargai murah nanti sama orang-orang. Nah itu saatnya kesempatan barang-barangnya ditarik. Sehingga kalau sudah langka di pasaran, harganya naik, ya itu kesempatan untuk mengeluarkan barang. Seperti itu. Sehingga ketika kalau kita bicara dari hukum permintaan sama penawaran tadi ya, berarti kita ambil kesimpulan kalau permintaan itu di sini hukumnya berbanding terbalik. Sedangkan kalau penawaran itu berbanding lurus antara harga dan permintaan. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak? Sudah jelas dari penjelasan Ibu tadi dan dari kira-kira dari teman-teman kalian ketika memberikan kesimpulan tadi. Kira-kira sudah pada jelas materi yang kita pelajari hari ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas. Nah, oke. Sebelumnya, Ibu minta kalian mengisi dulu refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira materi yang kalian pelajari tadi itu membantu kalian untuk semakin paham enggak dengan materinya pembelajaran hari ini, ya. Terus kemudian di sini apakah dengan pembelajaran hari ini kalian
bisa terbantukan untuk belajar mandiri. Mengingatkan tadi kalian sudah melakukan proyek ya. Proyek itu tujuannya supaya kalian bisa buktikan sendiri ya. Apakah teori yang ditulis di buku itu betul nggak tentang hukum permintaan dan penawaran? Nah, itu tujuannya kalian melakukan proyek itu tadi itu ya. Nah, apakah pembelajaran tentang materi ini bisa membuat kalian jadi lebih mandiri dalam belajar dan sebagainya? Silakan Ibu kasih waktu dulu ya untuk mengerjakan refleksi diri. Nah, ini sekalian mau Ibu bagikan KPD-nya yang sudah tadi diisi ya, bisa diamati nilainya. Wah, ini bagus-bagus ya. Rata-rata dari kalian nilainya sudah pada bagus-bagus. Peringkat 1 di sini ada Ira. Peringkat 1 untuk nilainya ya, pintar sekali. Hore, hore, hore. Nah, peringkat yang kedua, oh ini Teguh juga peringkat kedua kok ternyata, bukan paling bawah kok. Peringkat yang kedua ya, terus disusul peringkat yang ketiga. Oh ini ada Ramli, kita aduh bagus-bagus pokoknya ya. Nilainya kalian sudah di atas KKM semua, sudah bagus-bagus, pinter-pinter ya. Tadi dalam presentasinya juga bagus, aktifan bagus. Terus tadi kalian ini apa tadi mengerjakan refleksi juga sudah ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak atau apa yang mau ditanyakan yang kira-kira yang tidak paham materi hari ini? Gimana? Ada pertanyaan? Kira-kira cukup? Sudah jelas? Maklum ya, ini jam ekonomi mesti kalau jam terakhir jam-jam lapar ini kelihatan. Sudah jelas ya hari ini ya? Kok sudah jelas belum? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak paham? Kira-kira? Sudah? Paham semua ya? Paham ya? Oke, kalau misalnya memang sudah paham di sini ya. Nah, inilah anak-anak ya. Ini kalian bisa mengerti sekarang manfaatnya kalau kalian di sini rajin di dalam belajar ya toh. Kalian di sini menyimak apa materi yang sudah disampaikan ya toh. Terus kemudian kalian juga pelajari secara mandiri. Kalau kalian tugas dan juga proyek kemarin dilakukan dengan baik ya, kalian lakukan benar dengan mandiri ya. Ini hasilnya ya. Nilai kalian bagus ya. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai motivasi ya untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya dan seterusnya. Kalian harus lebih rajin lagi ya. Insya Allah kalau kita itu selalu punya keinginan kuat untuk berusaha ya, kita rajin ya di dalam melakukan apa saja yang kita lakukan di sini, hasilnya nanti pasti tidak mengecewakan ya. Seperti kalian sekarang ini ya, pinter-pinter semua sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua. Nah, baiklah kalau gitu. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Oke, sudah ya. Oke, kalau bisa sudah jelas, baiklah. Kalau istirahat, Bu. Oh, istirahat, iya, makanya sudah nggak sabar. Ya, baik-baik. Kalau begitu, pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini ya. Nih, nanti pertemuan yang berikutnya kita akan belajar materi baru. Materi apa? Materi titik keseimbangan. Wah, ini mulai rumus-rumus ya. Jadi kalian nanti siapkan ya stamina sebelum belajar, kenyang dulu sebelum pelajaran supaya lancar mengerjakan rumus-rumusnya ya. Tapi kalian pasti bisa. Ibu yakin kalau belajarnya bagus seperti ini pasti nanti bisa di dalam mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kalau gitu pembelajaran Ibu tutup hari ini, sudah waktunya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mari lego. Ya, tes suara saya bisa didengar waktu itu. Bisa, Bapak Pak. terdengar jelas, Bapak. Terdengar jelas, Bapak. Kalau Pak Teguh tadi sudah bagus. Jadi saya lihat itu 80% sudah ke siswa. Jadi aktif kelasnya. Jadi tanya jawab. Karena ini Bapak Ibu guru, saya pikir tadi ada yang semua dijawab benar. Tadi ada yang bermain peran salah, sudah bagus. Kita lihat aktif itu.
Ya, terima kasih Pak Teguh. Pak Teguh ini sudah Iya, aplaus. Terima kasih Pak Pandi. Iya. kaitkan dengan lingkungan sekitar sudah tadi Bapak ukur. Kalau anak sebut salon mungkin tidak paham, itu mengarahkan ada tukang cukur, nah berarti anak langsung paham, oh itu jasa. Oh, iya, oke. Jadi sudah mengkaitkan dengan lingkungan kita, sudah berteknologi tadi kita lihat. Mungkin ditambahkan gini Pak Teguh, nanti kalau anak-anak ini tampil, mereka presentasi hasil kelompoknya, akan tampil jurnalnya anak-anak ke depan kelompok ini. Nah, seluruh perwakilan mengerjakan, satunya mengetik, satunya menyampaikan, kemudian ada pendekatan yang bagus tadi dimunculkan di shoot satu-satu, dan Pak Teguh sebagai perantara sudah bagus, dan Pak Teguh juga sudah memperlakukan tenaga ahlinya. Ketika di antara dua kelompok sudah menemukan titik temu, Pak Teguh menjadi sumber ilmunya tadi sudah bagus. Kalau kami lihat Pak Teguh ini lebih mengarah ke problem gitu Pak Teguh. Nggih Pak, betul. Problem. Problem tadi saya lihat sintaknya sudah pas Pak. Nah, sudah. Kita lihat, jadi Bapak sudah kaitkan. Nanti Bapak Ibu sama upayakan teman-teman yang ada di grup ini benar-benar aktif. Jadi kita otomatis mereka saling tanya jawab. Nah nanti tolong ada yang berperan negatif, artinya tidak bisa menjawab, ada yang berperan positif. Nanti kalau negatif, apa yang kita akan kelihatan kemampuan Bapak Ibu dalam mengendalikan kelas. Bagus di awal, kemudian kita saya lihat persepsi pembukanya terlalu hanya itu pada intinya. Oh iya Pak. Ya, mungkin tadi sehingga intinya benar-benar kelihatan. Tidak apa-apa. Iya Pak. Di masa japanan apa yang kamu ketahui, biar dia sampaikan aja selama ini laporan. Pak, suruh mereka menyampaikan mungkin. Iya Pak. Nanti di pasar A, B, C nanti disebutnya. Nanti kalau dalam praktek aslinya kalau memang ada diskusi itu, anak suruh maju untuk menampilkan apapun. Oh iya Pak. Nah, nanti kan arahannya anak-anak akan buat laporan tulis kenyataan dan kita kumpulkan, dan nanti ibu bisa mengarahnya ke proyek. Iya, memang proyek Pak. Nah, iya. Berarti di langkah kedua ini ibu nanti tolong dimunculkan anak-anak sudah melakukan kegiatan bersedia. Iya. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya baru kita lihat ada visinya. Visinya itu kan ditampilkan di anak-anak. Ini gini Pak Supandi, nanti yang saya tampilkan itu pada saat PPL itu yang pertemuan kedua Pak. Jadi makanya jadi makanya yang kenapa yang di awal-awal itu saya kasih hanya sedikit saja, misalnya melihat filmnya dan sebagainya, itu anggaplah yang itu sudah selesai, cuma saya hanya mengingatkan, sehingga makanya ini tadi durasinya cukup singkat karena ini nanti akan diisi lebih banyak anak-anak maju hasil menampilkan itu videonya itu. Harapannya anak-anak bisa maju Bu, supaya atau teman-teman di sini pura-pura saja sudah maju. Oh iya Pak. Jadi di situ memang pertemuan kedua Pak terakhir, sehingga ada penampilan maju anak-anak isinya, terus yang terakhir anak-anak mengisi evaluasi kuisis itu Pak. Harapannya ada yang seperti Bu tadi itu. Oh iya Pak. Iya Pak. Hari ini Bu Ira coba maju. Ya apa yang sepengetahuan dari Ira itu. Oh iya Pak. Iya oke Pak. Pak Bu Sakir, ayo Sakir, kamu tadi di pasar ini apa yang kamu temukan, sebatas itu aja. Oh iya Pak. Iya Pak, betul. Kalau disuruh menilai ya kan ini masih intercenter karena Ibu
saya lihat teman-teman itu di wajahnya sudah lebih